Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 11 3 yang beranggotakan nama saya Kania Ugasari Dan saya Riana Putri Karafa. Dan saya Brenda Setia. Hari ini kami melakukan wawancara kepada dokter Ewa dan dokter. Nah, kami akan mewawancarai 2 studi kasus yang kami dapat. Untuk studi kasus golongan darah. Latar belakang pasien adalah Tuan A membutuhkan transfusi darah karena mengalami kecelakaan. Dokter perlu memastikan golongan darah Tuan A untuk transfusi darah yang aman. Dan riwayat penyakit Tuan A memiliki riwayat kesehatan yang baik, serta tidak ada riwayat alergi atau reaksi transfusi darah sebelumnya. Hasil pemeriksaan tes golongan darah menunjukkan bahwa Tuan A memiliki golongan darah A. Lalu ada tes RH yang menunjukkan bahwa Tuan A memiliki RH positif atau RH+. Lalu ada hasil golongan darah Tuan A adalah RH+. Tuan A dapat menerima darah dari golongan RH+ atau ORH+. Tuan A tidak dapat menerima darah dari golongan B atau AB dari RHB. Oke, jadi izin duluan ya. Nah, jadi kalau kalian kan belajar ya bahwa umumnya kita ini dibagi sistem ABO, A, B, sama O. Nah, yang membuat golongan darah ini ada yang namanya atau namanya antigen. Antigen itu adalah semacam zat yang menempel pada permukaan sel darah. Jadi ada antigen A sama antigen B. Nah, jika suatu darah itu mempunyai antigen A, maka itu namanya golongan darah A. Nah, kalau dia punya antigen A, berarti dia punya antibodi B. Nah, antibodi itu adalah zat yang bertugas untuk menyerang, maksudnya golongan itu menyerang antigen selain A, yaitu menyerang antigen B. Jadi kalau dia punya antigen A, artinya dia punya antibodi terhadap B. Kalau dia punya antigen B alias golongan darah B, maka dia punya antibodi terhadap A. Jadi kalau ada golongan darah A, dia akan menyerang gitu. Nah, sedangkan jika ada yang tidak memiliki keduanya, dia tidak punya antigen A, tidak punya antigen B, maka itu yang namanya golongan darah O, atau tidak punya antigen keduanya. Dan jadi seperti yang udah dijelasin oleh dokter Fredo tadi, kalau misalnya orang dengan golongan A, berarti antigennya kan A. Tubuh kita udah mengenali kalau kita ini punyanya antigen A nih. Nah, kalau misalnya transfusinya yang masuk itu golongan darah B, berarti kan antigen yang masuk antigen B. Nah, jadi karena tadi kan tubuh kita mengenali kita tuh punyanya antigen A nih, tapi kalau tiba-tiba antigen B-nya masuk, nah itu jadinya tubuh kita melawan kan si antigen B-nya ini. Nah, kalau misalnya tubuh kita melawan si antigen B ini, akibatnya terjadinya kerusakan sel darah merahnya atau disebut dengan hemolisis. Gitu. Nanti kalau misalnya udah terjadi hemolisis, nanti efeknya tuh banyak yang muncul, misalnya kayak demamnya tinggi banget sampai menggigil, terus sesak gitu, bahkan bisa sampai kematian. Tadi udah dibilang ya, kalau sampai terjadi kesalahan transfusi, misalkan dia golongan darahnya A, tiba-tiba salah mendapatkan transfusi golongan darah B, jadi dijelaskan sangat berbahaya karena tubuh akan memberikan reaksi perlawanan. Jadi darah yang masuk itu akan ditolak. Nah, gejalanya itu adalah demam, karena demam sudah tahu bahwa demam itu adalah fungsi tubuh untuk membunuh benda asing kayak virus, bakteri, sama halnya dengan ada benda asing kayak golongan darah yang sesuai, maka akan ada demam. Kemudian darah tadi akan digumpalkan oleh antibodi. Misalkan yang tadi masuk dia golongan darahnya A, misalkan mendapat donor dari yang B, maka antibodi asli itu antibodi terhadap B akan menyerang darah B yang masuk. Nah, darah B ini akan dikelilingi oleh antibodi sehingga menggumpal. Nah, menggumpal ini akan menyebabkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Itu bisa terjadi di limpa atau langsung aja di pembuluh darah yang langsung masuk itu. Nah, itu jadinya pecah, kemudian terjadi tadi ada menggigil sebagai reaksinya, kemudian ada mungkin kencingnya akan berubah, akan ada
pekat karena itu adalah sel-sel darah merah yang terlalu banyak dipecah oleh antibodi. Jadi berbahaya sekali, bahkan bisa mengancam nyawa. Jika terjadi sesak, jika terjadi bahkan penurunan darah juga, karena kebanyakan darah akan dipecah dan akan mengganggu regulasi sel darah lah, shock namanya. Gitu. Dia berdasarkan kata-katanya dia donor universal, berarti dia bisa mendonorkan ke semuanya kan. Nah berarti dia bisa mendonorkan semuanya. Itu menurut kalian apa kira-kira? Kalau A kan punya antigen A, berarti harus ke A. Kalau B ke B. Kalau bisa ke semuanya kira-kira apa? Ya betul, karena dia nggak punya antigen, dia punya antibody gitu. Sedangkan untuk resipien universal dia bisa menerima ke semuanya karena punya antigen keduanya. Contohnya apa? Yang punya dua-duanya. Ya betul, gitu. Jadi kalau positif warnanya berarti Warna golongan darahnya? Nah, jadi pokoknya harus diingat yang unik itu cuma O dan AB. O itu bisa mendonorkan ke semua orang karena dia tidak ada antigen. Jadi misalkan aku O misalkan, aku mendonorkan ke Ewasa yang A. Ewasa masih bisa menerima darahku karena darahku yang A ini tidak ada antigen. Jadi antibodinya di darahnya Ewa itu tidak bisa mengenali, jadi aman aja masuk. Nah, itu artinya aku sebagai O aku bisa memberikan ke semua golongan darah karena tidak ada golongan darah yang akan menolak karena golongan darah Ewa ini tidak dikenali akibat tidak ada antigen, jadi aman aja aku masuk. Sedangkan AB ini antigennya ada antigen A, ada antigen B. Nah ini bisa menerima semuanya. Nah jadi golongan darah A bisa memberikan ke aku karena golongan darah A gak bakal ditolak oleh darahku karena aku juga punya antigennya A dan aku tidak punya antibodi atau zat untuk melawan antigen A. Sama dengan golongan darah B juga bisa ngasih ke aku karena aku tidak punya antibodi untuk melawan B gitu. Jadi kalau itu donor universal artinya semua golongan darah bisa menerima, dan AB itu adalah resipien universalnya, dia bisa menerima semua golongan darah. Nah sama tadi RH itu sebenarnya mirip-mirip antigen antibody juga. Nah kalau dia RH negatif artinya misalkan aku RH negatif artinya aku akan melawan darah yang memiliki RH positif. Karena itu resus ya, jadi aku resus negatif. Alhasil jika resus negatif, aku misalkan mendapatkan darah dari resus positif, maka antibodiku itu gak mengenali resus positif itu, maka alhasil antibodiku itu akan melawan resus positif. Alhasil darah yang aku terima akan menggumpal, ini hemolisis juga. Sedangkan misalkan aku resus positif, aku menerima resus negatif itu aman. Nah gitu. Jadi resus negatif tidak bisa menerima resus positif, tapi resus positif bisa menerima resus negatif. Plasma itu, nah intinya kan golongan transfusi darah itu ada macam-macam. Ada PRC itu artinya cuma sel darah merahnya aja. Kemudian ada blood itu seluruh darah, artinya sel darah merah plus plasma plus trombosit, sama tadi ada plasma. Nah kalian harus tahu bahwa antibodi itu letaknya di plasma. Nah jadi plasma itu juga mengikuti aturan main golongan darah. Tapi kebalikannya, misalkan aku golongan darahku A, hasil plasmaku itu adalah anti B. Jadi plasmaku itu akan menolak yang ada B-nya. Jadi gitu. Jadi plasma itu juga jangan sembarangan, harus disesuaikan juga. Atau hasil kalau yang tadi golongan darah A, plasmanya juga harus yang dari A juga. Kalau dua-duanya A, berarti kan fenotipnya muncul cuma A ya, berarti bisa juga O. Jadi kemungkinan anaknya bisa A atau O. Udah belajar fenotip belum? Yang kayak kotak-kotak, kotak-kotakin gitu. Kayak sifat tanaman gitu. Iya. Dia kan kayak besar, tinggi, pendek gitu. Nah, itu sama. Muncul ada A sama ada O.
A itu bisa A atau A sama O, ngerti nggak maksud saya? Iya, iya. Bisa A, bisa AO. Nah kalau misalnya dia orang tuanya A semua, kemungkinan A anaknya empat-empatnya. Tapi kalau misalnya dia A-nya AO, berarti bisa A bisa O. Yang jelas nggak mungkin jadi B. Ya. Karena kan nggak dapat dari mana B-nya. Jadi A, keduanya A, kemungkinan anaknya A atau O. Kalau keduanya B, antara anaknya jadi B atau O. Kecuali kalau ada orang tuanya A, B, sisanya yang salah satunya O atau A atau B, nah baru bisa A bisa B. Pokoknya orang tuanya itu dilihat dulu orang tuanya apa, baru anaknya itu bisa diantara golongan darah kedua orang tuanya. Jadi tadi kenapa golongan O itu nggak punya A atau B? Nah, jadi sebenarnya golongan darah itu cuma ada dua, A atau B. Kalau dia tidak punya keduanya, maka dia jadinya O. Kalau dia punya dua-duanya, jadi AB. Nah, kemudian tadi substansi H itu sebenarnya substansi yang tambahan aja. Artinya dia itu membantu memunculkan sifat. Jadi kalau dia A, betulan tampak A, kalau dia B betulan tampak B. Nah, contohnya aku pernah baca itu ada fenotip Mumbai. Nah, itu unik. Nah, jadi misalkan nih ada seseorang yang golongan darahnya O. Sebenarnya itu tidak bukan O, tapi bisa aja dia itu A atau B. Kenapa dia terdeteksi pada saat pengujian itu O? Karena ada namanya substansi H. Substansi H pada dia itu tidak bekerja. Alhasil dia tidak terdeteksi oleh alat. Jadi substansi H itu perlu untuk menunjukkan atau istilahnya itu memperkuat antigen yang ada. Jadi kalau dia tidak ada substansi A itu, maka antigen A atau antigen itu tidak nampak, sehingga terdeteksi itu dia tidak punya antigen. Hasil dia akan terdeteksi sebagai O. Oke, sekian wawancara kami dengan Dr. Ewa dan Dr. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Rani Aulia Sari. Saya Dr. Rafa. Saya Amanda Setia. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.